kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Alhamdulillah. Bukan sekedar diucap doang, tinggal dicipta. Kenapa? Kita patut dan wajib bersyukur sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Makanya menjaga perintah sholat. Kenapa? Wajib bersyukur kepada Allah dari hal-hal yang terkecil terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin. Aman nih. Seandainya Allah tidak turunkan, Allah tidak kirim Nabi Muhammad SAW hingga hari ini zaman masih gelap, dalam penuh kegelapan. Yang mana laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin, yang istri sama istri yang lain bercampur baur dengan suami orang, yang mana bayi lahir perempuan langsung dibunuh, minum minuman keras, homo segala macam yang bebas, dan lain sebagainya, sifatnya kejahilian yang terjadi, kebodohan-kebodohan yang tertahan. Tapi Allah sayang pada kita, Allah turunkan penghulu kita, baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tadi syair kita bacakan. Tahu nggak syairnya? Yang tadi syairnya dilantunkan bareng-bareng. Fali rabbikul hamdin jalan ya surahul ad ishabana biwujudi al-mustafa hari Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim. Segala puji dan puji-pujian sebanyak-banyaknya buat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkiranya. Karena apa? Karena Allah telah menurunkan, Allah telah melahirkan, Allah telah mendatangkan siapa? Sang pembawa Idhabana biwujudi. Wujud di sini diartikan bukan bentuk kayak kita, langsung ya, Allah hadirkan penuh apa yang menjadi hikmah baik tersembunyi maupun nyata. Alhamdulillah kita kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW mungkin masih ngikutin orang dahulu. Andi nikahnya sama Baim begitu, nyembah pohon gede, makan apa aja makan dimakan, nggak pakai aturan. Kalau jengking dimakan, bangkek dimakan. Lebih benar nih. Ya, masuk adat Islam ditata, ilmu fikih semuanya diatur. Alhamdulillah jadi suatu zaman yang gelap, jadi zaman terang benderang. Dari hal terkecil sampai hal terbesar semua ada pada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW, terus turun para sahabat, tabi'in, para wali sampai guru sampai sekarang, sampai pada kalian semuanya. Ya, masuk kamar mandi ada doanya. Benar-benar apa bacanya Han? Ya, Haji, jangan senyum. Apa bacanya doa kamar mandi masuk? Ya, alhamdulillah sudah jawab, coba kalau menjawab. Nah, bapak tutup nih majlis ditutup, bubar, alias bangkrut. Kenapa? Doa masuk WC kagak tahu. Benar. Kenapa? Sampai situ Rasulullah ajarin. Makan ada doa, tidur ada doa, bangun ada doa. Sampai yang sebenarnya syariat, niat wudu, bacaan wudu, sholat, bacaan sholat, niat semuanya ada. Sampai rumah tangga, bagaimana cara bersetubuh jima masih ada bacaannya.
Semuanya diatur dalam agama untuk apa? Untuk suatu peradaban yang lebih baik daripada sebelum ada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan zaman jahiliyah. Makanya Andi apalin dari sekarang. Ntar nih baca doa nih. Habis makan lontong satu ntar nih. Minta kan tadi apa? Catat. Allahumma Nangis. Allahumma ya doang pada kencang. Bareng-bareng. Allahumma. Baca di Ani kebiasaan. Satu, memang dia lupa karena catat. Kedua, dengan penghafalin. Yang ketiga, dengan membaca. Itulah yang menjadikan tadi timbulnya HB. Orang laki, kaum lelaki masuk kamar mandi, nggak baca doa, setan perempuan masuk. Orang perempuan masuk kamar mandi, nggak baca doa, setan laki masuk. Jangan dikira enteng tuh kamar mandi. Tempat-tempat yang basah itu tempatnya setan. Yang pertama kamar mandi, kedua yang sifatnya ada airnya, entah setu, entah kali, entah selokan. Itu tempatnya jin, setan, iblis bernaung. Yang ketiga di pohon-pohon buah yang buahnya dalamnya asam berair. Contoh pembimbing hulu, bimbing sayur, bimbing buah. Itu tempatnya setan, jin, iblis. Yang keempat dalam kemaluan wanita. Tempat yang demek-demek basah tuh setan demen. Makanya timbulnya terjadi perzinahan, makanya sampai dosa apa bertahun itu nanti. Setan di situ adanya. Makanya Andi, Baim, Baim sih mungkin Baim nggak akan nani dia. Baim masturbasi. Baim nggak ngerti dia, makanya ngerti dia aja. Ya, makanya semalam Bapak ngomong apaan? Kalau Bapak lu punya guru, siapa nama guru Bapak di tempat namanya Haji? Nah semalam Bapak ngomong, semalam tadi maghrib kan Bapak ngomong semalam nih Haji. Ini tuh guru Bapak Haji Tajudin, dipanggil Bang Tajuk. Orangnya gurunya emang mantan jawara, orangnya iseng sama murid tengil punya anak lagu, lewet dikerjain dulu, tinggal diselentang dijilat yang sebelah. Ambil buka, lah benar tuh nangis, dijilat sebelah. Orangnya iseng, mohon maaf. Nah, Bang Tajuk di Tebet tuh kalau di lapangan Mandala sampai Bukit Putulan orang kenal dia. Dia guru ngaji lekar, sama yang mantan jawara juga, guru basket juga. Kalau buka di Google di Facebook ada foto dia, orang masuk tuh lama. Dia orangnya iseng. Andi ini susah banget diaturinnya, suruh sholat enggak, suruh sholat tidur, apa? Kerjaan dia nggak sholat lagi, semuanya hilang. Sampai burung-burungnya kagak ada. Mungkin kalau yang lain nangis kan Andi. Kalau nggak ada burungnya nggak bisa habis. Kan begitu? Enggak benar. Nangis guling-gulingan. Akhirnya aku minta maaf. Nggak ada lagi. Kalau Baim, hilang burungnya, hilang. Kalian dia minta mamanya mah. Begitu dong gojeng juga, beli karton di sini. Tapi kalau dicok sama dia. Jadi dong. Makanya Bapak akan berhenti ngomong begini kalau Baim bisa apa yang Bapak sarankan, tinggalkan main melaki, main bola, berantem, berenang. Jangan main masak-masak. Jangan udah tinggalin. Bapak nggak mau keterusan. Kenapa? Orang bisa terjadi seperti itu karena kebiasaan sehari-hari. Mungkin dari kecil lahir dia lelaki sejati, karena mainnya sama perempuan akhirnya jadi perempuan. Nah, itu yang terjadi, mohon maaf. Ini bukan hal baru. Dari zaman dulu ada teman Bapak lahir kecil main bola bareng. Kalau pada maulid larian butuh berkat. Karena sekeluarga perempuan semua, dia punya kakak, terus berteman sering nyampur sama teman-teman kakaknya, akhirnya ganti nama, ikut-ikutan sampai operasi kelamin jadi perempuan. Ini bukannya hal-hal baru, hal lama. Artis pun begitu. Zaman dulu Bapak kerja ada artis nama dia. Ini aku Bapak lupa namanya. Nyanyi yang sampai abang tukang baru batuan. Begitu pas sama pergaulan tadi, akhirnya sampai dioperasi jadi perempuan, perempuan laki perempuan.
dipotong tuh. Namanya dia nasabah lupa. Banyak hal deh. Itu kenapa? Karena pergaulan Kim. Bukan bapak di sini juga bukan. Bapak sayang jangan sampai lari kan kagak lucu. Nama Muhammad Novel Ibrahim, depan nama Rasul kita, belakang nama bapaknya para nabi, tengah namanya apa jujusannya nabi. Nggak ada jelek itu nama. Nanti orang ini jangan. Dengarin. Janji nggak? Janji nggak? Bukan bapak larang buat main. Berteman silakan sama siapa aja, tapi kita mesti punya jaga jarak. Kalau emang teman-teman di sini ngecengin ngapain, bilang sama bapak, kan begitu. Tapi kalau baik cintanya ngebagas, bapak setuju. Kenapa gayung bersambut bagas digacin? Nah, kita balik ke Bapak Muhammad SAW. Ya, jadi kita lanjut keistimewaan kita di majlis ini selama liburan. Subuhnya kita hidupkan kembali seperti Ramadan. Pada kami tetap seperti biasa dan meningkat sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Jangan ada rasa berat, jangan ada rasa malas, dan sebagai tetap semangat, senang hati, gak ada beban. Kenapa ini bakal kalian semua? Nomor 5 bakal kau ucap karena bohong semua. Itu aja ya. Nomor 5 udah bakal hapus. Kalau itu memang ada ya silakan masuk sendiri ke bawah menyebut-nyebut lagi. Kenapa? Lanjut udah bapak ucap ya, ternyata kalian nggak orang yang bakhil. Enggak bakhil ya, meleki kudu diminta. Mohon maaf ya, ya bapak kalau emangnya ada nggak bakal minta, mohon maaf deh ya. Apalagi zaman dulu bukan nggak bakalan minta bocah, tapi namanya lagi kaget ya mohon maaf. Begini ngerasain juga, namanya ustaz kan nggak punya gaji gitu. Jangan kata yang butuh bapak sebatang, kalau kagak sampai nangis nungguin bapak pergi nggak ketemu ya. Coba nggak pulang-pulang lagi udah pulang lagi, oh tengok masih break tengah 3 mayat keluar tengah kemari bujuk ada manusia barang satu. Jape asangan bapak lagi di mana sayang ganteng Agus gitu. Jam 1:30 bapak Jape balasnya jam 6:30 pagi. Wah gitu. Mohon maaf, kalau lagi kagak jangan kata setengah bungkus, sebatang bapak ngiter nggak ketemu, sampai bapak ngomel-ngomel no, di pertigaan depan bapak sebelumnya tuh, yang mana itu sangat baunya luar biasa itu. Jangan kata jin, manusia, benar binatang yang lain nggak ogah ke situ, benar. Itu tempat paling netral, paling aman sekampung Panjang, benar. Ya. Paling netral, kenapa? Di situ netral, nggak ada jin, nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak ada gondoruo, nggak ada kuntilanak, bersih. Yang ada cuma bebek sama soang-soang, ayam, benar? Gimana mau ke situ kata gondoruo? Ya, gondoruo nggak main di situ. Kalau ada yang bilang itu serem, ada gondoruo, kuntilanak, itu bohong, itu orang bodoh. Kenapa? Gondoruo sekarang mainnya kagak tempat begitu. Gondoruo mainnya di Miles, Maka 2. Bener di Sibar, di Nusantara, Ayana atau Sahid. Itu di situ pada mainnya betul gondoruo. Kagak ngelepol di situ mah apa tempat begitu. Bapak lihat sudah udah tekap, ambil gambar pabrik babi. Wah, ambil diimpus bapak. Jangan keluar sekali 3 pun. Kalaku yang mulut asam banget, gak punya rokok sebatang pisan. Nyari puntungan gak ketemu, keluar. Begitu pas ngambil banyak ngumun, udah lah. Wah, lebih rumput kali di center. Begitu depan bapak Ali, alhamdulillah. Ya, bukannya kita ngomongin orang, tapi orang tadi nggak pantas begitu. Jadi dia sendiri minta diomong. Kalau memang ngaku berpendidikan, ngaku punya pangkat, ngaku orang kaya, otaknya pak, nggak pantas. Yang pantas begitu ada di kebun, lingkungan sana, bukan di lengkap. Bukan kita ngelarang mau beternak, bukan, tapi lihat sikan sesuai tempat tapi kagak. Kalau mungkin bapak di rumah bagasnya, kalau bapak jadi eko, aduh pedang mau golok, tengah golok, mohon maaf, benar, ya, benar tanah lo, ayam lo, entok lo, bebek lo, benar, lu bisa jaga, baunya nggak nyebrang ke rumah gue, benar. Bukan bapak ngajarin galak, kita ngajarin ada bertetangga.
Jangan mau lu semane-mane, tapi lu dicubit kagak mau, buat kagak mau. Pelit mah gak bakal kaya, makin gembel ya. Kenapa? Setiap orang lain masih jumpain, abang yang dipuyeng. Lagi dipuyeng lu kesel banget udah. Ada orangnya lu maki-maki lu ada nih, gak peduli gue. Lu banget lu HP kek. Lah, emangnya. Mungkin kalau nanti mau ngerasain nih, kena hujan dikit nih, lah sudah. Pak, bener. Lah semalam bapak ya Allah, sampai gue sebut jongkring. Kalau pulang kejauhan enggak, karena kalau nyampe juga jauh sampai ojek. Duit kan tidur, tuh om sama nih. Alhamdulillah, tiba-tiba emang rezeki itu nggak ketukar. Begitu bapak belok pos RW, belok kiri, alhamdulillah. Saat nanti nyari rokok, nih bagi sebatang. Untuk rokok sebatang di situ, di pintu yang nomor 2 keluar. Alhamdulillah ngerokok. Entah pergi dari mana. Yang pasti kalau jin beli rokok nggak mungkin, karena jin nggak punya duit, jin nggak ngajar ngaji, jin nggak kerja, enggak. Karena bapak rasa deh nolong dibitin tuh, si bapak masa begitu tuh, ya. Dan salam buat anak bapak kalau pada main di situ jangan pada yang agak-agak ucapannya, ya. Kalian masih bisa selamat, nggak ada suatu penyakit, nggak ada suatu bayang-bayangan yang lain, nggak kesurupan karena mandang gurunya, guru kalian yang dipandang. Paham sampai sini? Ya, kadang-kadang tuh ada Evan yang amang siapa tuh Pak Soto ada 2, ya. Itu yang paling dalam jalur doang, kadang-kadang doang, ya. Itu udah mau diterkam itu, benar. Gua masukin lu buat ya, tapi filmnya nggak enak set, pokoknya ambil nggak jadi. Setan masih mandang tuh, iblis masih mandang, masukin lagi, ya bapaknya nggak jadi. Begitu pas sakit keselnya ngadu nih ke iblis ngadu sama bapak biangnya lagi, bah ini bagaimana bosnya resek banget orang kesini ganggu saya nih, jadi gue nyamperin abahnya. Begitu abah nyamperin, buset pantas aja pada ketekilan muridnya dia di sini siapa ya? Tuh abahnya setan iblis ngomong begitu, ujung-ujungnya apa samperin begitu, gampang dah. Sekarang begini aja dah, kalau emang lu udah terganggu udah pergi. Yang pergi kata dia. Lah emang lu yang bangun tuh rumah, emang lu yang beli tuh batako, emang tuh yang lester, lu kan cuma nempatin doang karena di rumah kosong. Benar-benar, jangan kalah sama setan. Ya, setan yang tidak bisa dikalahkan, setan yang masih bernapas, setan yang masih punya rambut, setan yang masih bibir. Itu setan yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dijinakan. Ya, setan goib kecil. Justru yang menjadi penyakit setan yang bernapas, yang tidak punya nilai pandang, yang tidak punya pandangan. Bagaimana mungkin dia bisa menilai seseorang, bisa memandang seseorang kalau dia sendiri nggak punya nilai, dia sendiri nggak punya pandangan. Nah, setan, jin, iblis mandang Prabu. Orang luar mandang, tapi ini nggak punya pandangan, malah merendahin. Ya, jadi kalau dia boleh menghina ustaz, dia boleh melecehkan ustaz, dia boleh fitnah ustaz, tapi ustaz kagak boleh marah. Lo siapa? Punya nyawa 7. Ya, mohon maaf, bukan bapak ngomongin orang, bapak punya kejadian. Anggap aja lagi dengerin curhat bapak dalam 2 bulan terakhir. Ya, fitnah lagi ada begini, ngomong ini begini, wah Prabu tuh kejadian ini tuh, ada si dukunnya, ada si dukun. Dukun diikutin, dukun goblok. Ya, nangis sakit meriang ngomongin ada begini, lo gua disalahin, emang gua dukunin lo? Ya lo siapa goblok? Benar. Kaya kagak, cakep kagak, ganteng kagak, punya banda kagak, pinter kagak. Ngapain lu dukunin? Goblok. Datang ke dukun goblok. Apa begitu? Kalau lu rumah lu mentereng, pintu gerbangnya di Citayam, jalan ke dalam rumah kamar 18, mobil lu banyak, lu sering bagi duit orang, lu aja gua dukunin dia lu bayar sama gue, kan begitu.
Lalu gembel, melat kaya belum pernah, pintar kagak, ngaji kagak bisa, datang ke dukun bego, pak mau disalahin di pintar, kan begitu. Lagu banyak, bego banget ya, haram hukumnya. Lagian lo nggak pernah ilmu santet, nggak pernah bikin yang jelek. Kalau ilmu pengobatan insya Allah saya ajarin, begitu. Yang bisa nggak pernah saya. Ya, mohon maaf, itu yang terjadi selama ini anak-anak bapak yang bapak sayangin. Ya, dalam awal pembukaan sampai sekarang kita nggak kendor baca roh, ketimbulan yang begini kita dibukain lagi macam-macam. Tapi alhamdulillah, ya semakin lo serang bukan semakin kita apa? Makin tinggi ilmu bapak, ilmu tebang merintis. Lo tebang dari batu tetap merintis makin banyak. Tebang 1 nunggu 2, tebang 2 nunggu 4, tebang 4 nunggu 8 dan seterusnya. Itu ilmu tebang merintis. Jangan anggap remeh ini seorang zikir. Jangan dianggap remeh ini pelajaran yang mana ya alif alif ya dan seterusnya. Jangan pernah dianggap remeh. Itu ilmu dasar. Dasar sampai dasar belum tentu dibaca, belum tentu dibawa. Dasar belum tentu dibaca. Ketika orang meremehkan itu orang bodoh yang nggak punya ilmu, nggak punya pandangan, nggak punya nilai. Ngaji lebar, ngaji tinggi, goblok. Sebabnya apa? Nggak belajar ngaji alif bata ya alif, nggak bisa nggak bisa baca jusa, nggak bisa cakur, nggak bisa kitab kok. Lu yang gondrong yang nggak bisa baca, gimana yang botak? Betul nggak? Yang ada kasih kitab kuning suruh baca, ayo kalau mau baca kitab kuning kasih, nangis. Nggak bener, air matanya balik kepala. Ya, bibirnya nutupin rambut. Ya, kesel banget jadinya begini. Bukan kesel bagaimana? Kalau bapak orangnya begini, nggak senang ngomong langsung, berantem ada langsung, kan begitu. Jangan di belakang, karena Prabu nggak pernah ngomong di belakang. Asal berani aja ngomong di depan. Minimal nyiapin nyawa 7 atau 7 kering. Begitu. Lah beneran. Ya, bukan bapak sosok jago, bukan. Ya, kenapa bapak cerita begini, ngomong begini? Biar kalian punya bakat bahwasanya hidup kalian berat. Kalian semua anak laki, perempuan. Laki perempuan. Wanita pria ini. Ya, anak laki. Anak laki itu pemimpin. Kulo-kulonya masulin anggulana royati. Ya tahan bapak ngomongin, mungkin om Putra, om Jogol lebih dulu bapak ngomong begitu. Anoya, tikus. Aman buat kering, wih, Anoya, bukan payaya tangannya duit. Apa nam? Anoya, jam. Anrayatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Tuh. Yang mana di setiap pemimpin kalian diminta tanggung jawab. Kalian sekarang bujangan masih sendiri. Diminta tanggung jawab apa? Mimpin diri sendiri. Bagaimana manage waktu tidur, waktu belajar, waktu bangun, waktu sholat. Kan begitu. Kalian nanti di rumah tangga, mimpin keluarga, tanggung jawab dari dosa-dosa istri. Tuh. Yang dikira enteng orang laki. Ngajarin bini bab-bab syariat, ngajarin sholat, ngajarin wudhu, ngajarin baca Quran dan lain sebagainya. Tugas laki. Tuntun istri itu tugas laki. Yang dikira tugasnya guru. Gak mampu ngajarin baru panggil guru. Gak mampu banget guru. Dong ke manis-manis taklim kaum ibu. Tuh begitu, jangan dikira jadi orang lagi enak, dari kerja kasih madang, dari kerja kasih madang. Nah kalau begitu sama aja kayak yang bilang kebok. Benar. Makanya dari sekarang kalian udah punya bekal nih. Caranya begini. Jangan dikira enak orang laki. Di saat kalian nanti udah berjabat tangan pada seorang wali atau seorang yang nikahin. Wali nikah tadi, Andi nikah sama siapa? Lupa namanya. Malika apa siapa itu? Malika jabat tangan sama Pak RT sebelah. Saya terima dan kawinnya Malika binti RT sebelah dengan mas yang tersebut tuh. Nah, saat itu Andi mulai bertanggung jawab terhadap istri.
Orang dari sekarang dari ilmunya. Ya, jadi nggak ada tuh namanya orang laki nanti diatur bini, atur bini. Sayang, semua sayang sama bini, nggak ada yang kasih sama bini. Hanya orang bodoh yang rumah tangga nikah nggak sayang. Orang dasarnya nikah karena sayang. Goblok yang begitu. Sayang ada tempat waktunya. Bukan berarti sayang tuh itu semua kita ngerjain. Aduh, lo gue begitu gue kawin lagi sebanyak-banyaknya. Gak sunah, gak dosa. Yang penting berani kagak kan begitu. Nah, itu doang pertanyaannya. Pertanyaan itu doang. Ya. Jadi kalian mulai dari sekarang banyak-banyak belajar. Ilmu agama. Karena semua diminta tanggung jawabnya. Masa muda kalian buat apa? Sampai nanti tua sampai mati. Kan gitu. Terutama yang sangat-sangat diberatkan nanti di akhirat. Nih contoh. Bagas nih, Bagas. Anak Eko. Bener. Bagas dari lahir, berat. Cuma sekolah doang. Anak Eko nih, SD, SMP, SMA, S1, S2, S7, dapat gelar profesor, dokter, insinyur, dokter Andes, Bagas Chandra Alian Sahwati. Kan itu, esak, MPD, MPI. Pinter, sepinter-pinter yang manusia, gelar sebanyak-banyaknya dari manusia. Tapi satu pun dia ketika disuruh baca kasus juz amma, tuh apa dia bingung, apaan nih kata? Bukan itu harapan seorang orang tua. Kalau bisa pintar sekolah, pintar juga di emang ditanya ini begitu guys. Tapi nanti di saat itu Bagas mati, cetar. Bagas tadi di laboratoriumnya nanti karena seorang profesor dokter bikin ramuan bagaimana caranya bisa menumbuhkan kuping biar nggak sebelah. Dia bikin formula tuh, profesor dokter wajar dapat ya. Dia bikin ramuan, formula dia bikin dicampur tuh. Bagaimana biar bisa tumbuh nih, anak ingin berbakti, mau nyenengin Ajis, nyenengin bapaknya. Dia bikin gimana caranya tuh, main kucing dicampur tai kotor gak bisa. Hah? Ya aduk di laboratorium, kok baru tiba-tiba berdubah. Bagas mang. Alkisah datang Aji dengan sendiri ya guys, sudah mati aja guys, belum nunggu udah mati. Padahal Aji sangat berharap itu berhasil biar nyenengin orang tua. Orang tua biar sepak gitu. Rehan datang, sudah mampus aja guys. Begitu semua datang sedih semua di saat Bagas mati. Karena teman-temannya alim semua, berilmu semua, kecil yang ngaji sama Ustaz Prabu, dia punya ilmu, dia tanggung jawab, gak perlu panggil amil, gak perlu panggil relawan, saya aja mandiin. Kata, lalu dibantu menetap. Kelar, datang langit, digendong kamar mandi. Singkat cerita Jalo mepan gua tuh, Jalo yang mimpinin, Evan yang ngenekin. Datang Oji, gua lihat lama amat kondisinya. Begitu, Oji ngajak Ahmad, "Mah, lu udah bawa belum?" "Udah, berapa meter?" 7 habis. Bagas mati, temennya dari malam di ngaji sama Anti. Apa Quran? Atam Quran dari Bagas mati malam besok atam Quran. Dibantu madeknya Ramdan, dibantu lagi sama Iki. Gimana kagak enak guys, mati dihatamin Quran loh sama teman-teman. Satu keluarga 3 orang datang baik madeknya ngatamin juga. Dia baca hatam Quran, ini hatam sama. Ajis datang hatam alif. Alif. Begitu. Pagi sih dari mandiin sama si Jalo dan Evan. Oji datang sama Ahmad, udah nyiapin ke kain 7 lapis. Oji sama Hafiz yang bungkusin ke mayat. Udah rapi ke mayat, datang lagi sih sampai
lonjong dah bagian potong-potong keranda karena dia nggak ada ilmunya, nggak ada bacaannya, tenaga doang. Lonjong datang mau pikar, ngetorik sama pegeng berempat. Dia orang yang nggak ada ilmunya, makanya cuma tenaga doang deh. Tapi benar. Tapi paling tidak karena sahabat yang mati, dia masih mau bantu sahabatnya. Benar. Takbir. Singkat cerita itu mayat dibungkus 7 lapis. Dibakar sudah kaku. Kita doain kagak nyautin, nggak ngaminin. Kita assalamualaikum nggak dijawab, nggak ngasih minum, kagak dia kagak ngomong ngasih minum. Pokoknya kita mah bakal dicengin satu hari. Ya, singkat cerita digotong itu sama tempat. Ya, anak-anak yang paling nggak pernah ngaji dari bujangannya sampai nanti itu yang gotong-gotong. Nata, Borik, siapa lagi tuh? Onjong, Bokeng, Pikar. Ya, digotong itu terus. Sampai dulu disambut sama Al-Mukhtaram Beng. Kan begitu. Temennya lagi yang pimpin batin raja. Siapa? Al-Ustaz Al-Mukhtaram. Ya enggak? Aziz Nanda Saputra bin. Jangan sebut nama dong. Kalau nyebut nama spesifik samain nyerang, menghina, melecehkan, benar. Kalau ada sebelah kan banyak. Aja RT 2, RT 5, benar. Ajis pemarah ketok pakai tikar. Kalau Nana boleh marah Ajis. Gitu. Ajis doain. Gitu gas, lu mati tuh utang dulu sama gue. Dulu mau ngaji bayar nian kurang belajar gue kurang goceng sama gue nih. Sama Ajis lagi gas. Mateng Ajis. Singkat cerita karena Aksa udah kaya raya masih Andi, udah kontraknya banyak sampai tuh kontrakan ratusan pintu, tapi pintunya doang nggak ada kontrakannya. Kirimin ke ambulan spesial kereta kencana, bukan lagi ambulan yayasan. Tahu nggak ambulan kereta kencana? Yang kacanya kaca riben gas, terang benderang, kacanya tuh tebal. Kalau dibom tuh kaca nggak bolong, cuman hancur. Datang hasil kiriman Aksa sama Andi. Kata Andi, ya gimana aja? Ya sudah, karangannya udah gue siapin loh. Begitu, VIP. Iya. Kenapa? 20 tahun ke depan karangannya Pak. Loh, yang mana nanti ngubur kalau sekarang masih 1 juta atau sudah lebih, besok lebih dari 5 juta ke atas. Tuh beruntung punya teman kaya, di VIP-in, taruh temen gue paling depan nih, kan begitu. Nanti kurungin begini udah siapin, ngulukin jangan pakai tanah, pakai pasir, campur emas. Makasih dari sekarang mas, kalau gua sekarang duluan. Datang lagi sampai di kuburan, karena teman pengajian temennya banyak, datang lagi. Datang ustadz dan nungguin, ya. Yang ngurukin udah banyak, yang buat siap baca takin udah ada, mimpin nanti zikir kita betul udah ada. Ini nggak enak tuh menjadi semua. Ustadz siapa? Ustadz yang dulu kecil yang ada kuntilanak mau dimakan. Nungguin dia, udah keren banget juga. Kenapa? Di kuburan adanya, kenapa? Nggak mungkin yang lainnya kan takut di kuburan. Kalau dia mah mau dimakan. Makanya kalau main malam, bapak serem aja kentung. Kentung mau ke anak bakal kecil, kabur anak. Kentung begitu. Makanya minta ilmunya sama dia. Kuntilanak kabur, genderuwo kabur, pocong kabur, dusur nyasap bisa jalan kalau ketemu kentung. Hati-hati, hati dia. Makanya minta ilmu kentung, ya, mulai aman sama kentung main. Setan-setan bersih, sampai kue-kue beras-beras bersih. Ya, tapi itu lah kayak kentung, langsung doain bagas segala macam kelar, pulang semua kumpul di saung reuni, mikirin buat nanti sama tahlilannya. Begitu, sama tahlil siapa mimpin, begitu. Hah?
Yadi tenang, ada aneh. Aneh kosongin jadwal aneh ngajar 40 majlis. Begitu. Aneh kosongin panggilan ceramah. Aneh kosongin jadwal aneh ngajar di pondok. Aneh pimpin buat sohib aneh Bagas yang mati muda. Aneh pimpin 107 sampai 40 hari aneh hatamin Quran. Nanti aneh yang baca hatam Quran. Gitu. Ya mudah-mudahan semuanya apa yang Bapak niatkan Bapak doakan Allah kabul, amin ya rabbal. Berkenan dengan malam hari ini ya, inti daripada acara ini selain kita majlis seperti biasa menggugurkan kewajiban kita untuk ilmu di waktu maghrib sampai lewat isya, juga di dalam takbiran. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya Bapak mohon doanya yang ridho buat istri tercinta, ibunya anak-anak Bapak, ibunya Aksaka, ibu kalian semua yang selalu setia mendampingi Bapak sehidup semati belum ya, sehidup seperjuangan, susah senang bersama, kemudian kembali senang lagi bersama beliau. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang penuh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, malam yang bersandang takbir, walaupun kampung agak sepi takbirnya, mudah-mudahan istri Bapak Allah berikan keridhaannya, ibu Arimah Allah berikan keridhaannya, Rasul berikan senyumannya, waliullah berikan kemuliaannya, Allah afiatkan panjang umur, Allah mudahkan urusannya, Allah beri kesabaran ketabahan dalam mendidik anak-anaknya yang luar biasa, kan begitu. Dan juga tetap Allah berikan di jalan kebenaran untuk senantiasa dalam siap berjuang di majlis zikir, amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum tutup doa ya, karena yang baca doa udah tengah berdekat gambreng beliau tolong buka gambreng banyak jamaah gitu ya. Bapak ingetin lagi, besok subuh kita libur dulu karena besok langsung latihan. Lanjut lagi nanti hari Jumat. Bapak saja tetap subuh di sini. Biasain subuh. Enak nggak tanggal subuh? Ya tinggal tunggu 30 minimal kalau sampai nasi lebaran insya Allah. Ya, yang hari orang tuanya pada puyeng, kepalanya pecah, sepecah-pecahnya mikirin belum ketemu. Buat besok yang pada mau SMA, buat besok terulang, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran. Jangan pernah mandang orang tua kita dari ibadah, jangan mandang orang tua kita orang berjangan mandang. Yang penting kita berbuat, nyari pandangan buat orang tua kita. Anak soleh, anak rajin doain orang tua ke bawah. Mudah-mudahan berkah kalian rajin sholat subuh jamaah, rajin zikir pada subuh, rajin maghrib jamaah, rajin zikir segala macam. Allah bukain pintu-pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah jadikan milik buat orang tua semua. Allah dapatkan biar kalian bisa dapat duit buat lanjut ke SMA, lanjut buat daftar ulang dan lain sebagainya. Yang mana hari ini orang tua pada mikir pecah puyeng, apalagi yang anaknya barengan 2-3 masuk sekolah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah kalian berpikir ini hal yang berat, yang susah. Bikin mudah aja. Mudah-mudahan dengan rajinnya Evan tiap hari subuh jamaah, alhamdulillah ayah Ronald yang tadi borongannya cuma 1 juta naik jadi 10 juta kan begitu. Yang mana tadi kontraknya cuma sebulan jadi 10 setahun. Kan begitu. Ya kalau jadi Bapak nggak tahu bapaknya gimana ibu. Abang jelma ada macam-macam mah. Ya subsidi banyak ya. Amin. Begitu. Buat kalian semua sama. Gitu, ajis sama satu yang udah kurang, kedua tuh ada sepi kan sedih banget. Yang ketiga ibunya bapak goyang Jaya yang biasanya rumah sakit besar dari klinik lagi. Ya mudah-mudahan ketemu miliknya. Kenapa bapak ngerasain sebagai orang tua? Kalau cuma 1-2 mungkin agak ringan. Ajis barengan 3, Ajis, Maliki, ayo. Bapak juga begitu sama-sama kita saling membawa hidup biar kabul dan juga buat ibu kita nih yang udah kerja biar langgeng kerjanya, biar naik gajinya, biarin naik jabatan yang gaji naik, yang nganggur biar dapat kerjaan, biar ada usahanya, kan yang penting rajin, yang belum bisa ngomong biar lancar ngomongnya. Tuh. Belum kawin biar cepat kawin agar rezeki ada miliknya. Jadi jangan pernah kita berpikir kita berangkat ke sini cuma buat diri kita. Kita berangkat sini bersama dengan orang-orang tersayang kita. Kenapa? Kalau besok kita mati, kita kepada hubungkan dengan orang yang tersayang pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Lagi buat doa, Bapak baca tawasul dulu. Karena tadi panggilan awal, Bapak penuh dengan sahadu, bahagia, bangga, itu yang Bapak ingin.
lakukan. Kelak nanti Bapak benar-benar tiada, kalian bisa melanjutkan lebih baik lagi. Jangan apa-apa guru. Karena apa? Tempat lain gurunya berhalangan, gurunya mati, bubar total. Tapi Bapak berharap enggak, karena Bapak enggak. Jadi biasain. Itu yang Bapak harapin. Jangan apa-apa Bapak. Kan udah pada bisa imam kan tadi. Apa-apa enggak. Seorang Andiansah bin Jajat bin Diaya, nggak nyangka Bapak. Bapak mohon maaf, Bapak tadi memang tidur banyak mencuri. Udah apa habis asar tidur. Bangun tidur telat, karena telat. Udah gitu perut mules. Semagriban Bapak udah 3 kali buang air besar. Sampai nari nahanin. Tapi begitu pas tadi Andi jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ibu, Pak Andi jadi imam. Wah, yang tadi ngeganjal di sini nggak mau keluar. Wah, gede banget sekali. Allah. Itu ngaruhnya luar biasa ya pakai Andi jadi imam. Udah kira, saking kira udah tadi tuh, udah ngeden itu susah banget nih. Masuk keluar udah sangat udah udah kita pas Andi jadi imam Pak. Allah. Wah. Itu dia plong di alhamdulillah terusin. Itu kebanggaan buat Bapak, kebanggaan buat Bapak, dan yang udah bisa lanjutkan lagi, yang belum bisa harus bisa. Paham sampai sini ya? Tuh. Jadi jangan pernah ada guru bubar, ada guru bubar, jangan. Bapak cuma mantengin doang, kadang-kadang ya nggak ngadain orang juga, karena anak Bapak juga kurang pintar, kurang cerdas. Kadang Bapak bilang begini, lalu masjid, usaha, hidupin sahurnya, kan udah bisa imam, bisa terus nih. Jangan apa-apa nunggu Pak. Lanjut dengan tadi, baru aja senang. Ya, syukur-syukur semuanya. Ya, terusin tadi. Jadi besok jangan lagi yang dorong-dorongan. Bapak tahu kenapa Andi dari yang imam, karena yang udah biasa dorong-dorongan, berharap Andi imam jadi bahan tawan, jangan. Kenapa benar? Kenapa benar? Kenapa benar? Yang salah saya yang benar. Berapa kocak Andi di imam, kan begitu. Jadi ya, yang kedua masih tadi walaupun semuanya baik, tapi buat Bapak masih banyak kekurangan. Karena biasain jangan teriak-teriakan. Berpikir teriak sama lantang kelas beda. Bener gak? Oh ini suaranya tuh kita sudah kedengeran. Ajis, udah dibaca. Benar. Ya, jika yang nikmat itu aja, Bapak lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang beberapa yang menyinggung kawan kalian, bukan hanya semata menyinggung, tapi suatu hal yang baik. Boleh kita ya, Bapak mohon maaf. Ya, sebelum Bapak tutup dengan salam, Bapak minta kepada Fatihah buat istri Bapak yang Bapak, ibunya Bapak dan ibu kalian semuanya. Bisultan yang berjasa, bisifat, bisihat, bisihat, bisihat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya mawlana ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يعا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين في أولادنا صوم ذكر في أولادنا صوم ذكر في أولادنا صوم ذكر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada semangat. Enggak ya? Udah.